Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat Yunisia yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ruang kuliah ya Yunisia. Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya, apapun masalah yang mungkin sedang kita hadapi ya, tapi dalam ajaran Islam yang mulia, semua persoalan itu insya Allah ada solusinya ya. Dan kalau mengaca pada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita akan selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua nikmat itu menjadi sempurna gitu ya. Semua kebaikan menjadi sempurna. Nah, kalaupun kemudian kita sedang menghadapi banyak ujian, banyak cobaan ya, tetap bersyukur juga ya dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Oke, hari ini kita bincang-bincang nyantai aja ya. Kita bincang-bincang tentang mungkin yang sedang sedang dihadapi ya, atau sedang banyak dihadapi oleh generasi muda ya. Apakah itu milenial atau zoomers ya? Kayaknya zoomers dan milenial ya, karena kalau di bawahnya kayaknya masih agak jauh. Yaitu apa? Kenapa takut berkeluarga ya? Kenapa pada takut nikah, kira-kira begitu ya? Ya, ini saya kira penting untuk kita bahas ya, untuk kita diskusikan, karena nampaknya ini juga menjadi tren ya. Semakin kesini, semakin kesana katanya ya. Semakin kesini banyak yang semakin punya kekhawatiran berlebih begitu ya, untuk melangkah menuju jenjang pernikahan begitu ya. Pernikahan itu seperti menakutkan ya. Pernikahan itu sebagai sesuatu yang jadi momok begitu. Nah, sebenarnya Islam itu memandang pernikahan seperti apa gitu ya, supaya jangan takut, kira-kira begitu. Ya, yang pertama tentu saja menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat menekankan sunnah menikah ini ya. Misalnya ini yang mungkin sering kita dengar ya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang sudah punya ba'ah, sudah punya kemampuan begitu ya, maka menikahlah ya. Kenapa kok disuruh Rasul begitu ya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ya. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan tentu saja menjaga kemaluan ya, menjaga kehormatan maksudnya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija ya begitu ya. Tapi kalau belum mampu, belum siap ya, maka berpuasalah gitu kata Rasul ya, karena puasa itu semacam pengekang atau penjaga begitu ya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi anak muda itu memang punya gejolak yang kuat begitu ya, yang memang sudah saatnya menikah ya, tetapi misalnya belum mampu ya puasa dulu lah, banyak puasa begitu. Nah, ini gambaran tentang bahwa menikah itu adalah sebuah ajaran Islam ya, sunnah di dalam ajaran kita. Sunnah itu artinya sesuatu yang dicontohkan Rasul ya, menjadi ajarannya Rasul begitu ya, sehingga selayaknya kita ikuti ya. Nah, ini ya yang mungkin motivasi kita dulu, bahwa menikah itu adalah syariat Islam, sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian juga kita mungkin juga pernah mendengar ya hadis riwayat Al-Baihaqi ya, ketika Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kafala nasfad din ya,
falyattaqillaha fi nisfi al-baqi. Jika seseorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya ya. Nah, keren kan? Jadi menikah itu half din, kira-kira gitu ya. Separuhnya agama ya. Karenanya bertakwalah pada Allah untuk separuh yang lainnya gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa akan banyak kebaikan-kebaikan ya, akan banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan diraih oleh orang yang kemudian berani menikah begitu ya. Bahkan ini digambarkan tadi sebagai separuh agamanya itu istilahnya terpenuhi dengan menikah ya. Separuh lainnya tentu saja kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sangat jelas ya motivasi dari Rasulullah SAW. Kemudian cobalah untuk membayangkan betapa pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang akan membuat banyak hal yang positif dalam kehidupan seorang muslim ya. Hidupnya menjadi lebih tenang ya, hidupnya menjadi lebih lebih adem begitu ya. Siapa yang bilang begitu? Ya Allah ya. Allah yang menciptakan kita ya. Ketika ini banyak di undangan-undangan pernikahan itu dikutip ya. Surat apa itu coba? Yang sering dikutip di undangan pernikahan ya. Quran surat Ar-Rum ya, ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ya. Nah, ada kata-kata litaskunu ilaiha ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram ya. Jadi ini tujuan pernikahan yang sangat sangat menjanjikan ya. Jadi kalau orang menikah itu sebenarnya template-nya ya, dia akan merasakan ketenangan ya. Dia akan merasakan kedamaian begitu. Maka agak aneh juga kalau kemudian membayangkan pernikahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan ya, sebagai sesuatu yang bikin cemas, jadi momok dan seterusnya. Kenapa? Karena janji Allah itu sebenarnya menikah itu dia akan menjadi tenang ya. Dan ini juga hal lain, biasanya orang takut menikah ya karena masalah ekonomi biasanya ya. Wah, nanti nikah akan tambah berat bebannya. Ini ngurusin ngurusin diri sendiri aja repot gitu ya, apalagi ngurusin anak orang ya. Nah, ini menggambarkan bahwa pernikahan itu menjadi sangat berat ya. Padahal ini kembali lagi ke ajaran Islam ya, di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 ya. Ini sebenarnya motivasi yang kuat bagi para pemuda, nggak usah khawatir ya, nggak usah takut ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihu ya al-ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum ya. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin ya, dan hamba-hamba saya yang laki dan hamba yang perempuan ya. Ini poinnya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan ya, memampukan mereka dengan karunia-Nya yang maha luas. Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Nah, ini gambaran saja teman-teman semua, sahabat Yunis ya, dalam ruang kuliah ini. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan dengan pernikahan ya. Allah menjanjikan sedemikian banyak keutamaan, akan ada kedamaian, akan diperluas rezekinya dan seterusnya ya. Maka ya yuk nikah. Segera saja yang sudah siap ya. Dan yang namanya kesiapan itu sebenarnya relatif juga ya. Kadang kita nggak merasa siap, belum siap, belum ini, belum itu ya. Bismillah ya. Allah sudah memberikan jaminan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah mantap, udah kuat ya, udah calonnya udah jelas, sudah ada laki-laki solih misalnya ya, buat yang putri datang menunjukkan kesungguhannya, ya sudah bismillah ya. Dan jangan diberatkan dengan aneka macam-macam ya. Memberatkan diri tentang nikah itu begini dan begitu yang membuat susah dan seterusnya. Yakinlah ya. Kalau kita yakin dengan janji Allah ya, nikah itu akan insya Allah mudah ya dan barokah. Seperti yang tergambar dalam doa kita untuk pengantin ya, untuk yang baru melaksanakan pernikahan. Gimana doanya?
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita mendoakan semoga keberkahan Allah untukmu ya, dan semoga juga keberkahan itu atasmu. Maksudnya keberkahan itu kita doakan untuk semua keadaannya. Susah senang itu tetap berkah. Berkah itu gimana? Ya bertambah-tambah kebaikannya begitu ya. Dan semoga Allah mempertemukan dalam kebaikan ya dua mempelai. Semoga semuanya segera menemukan jodoh terbaik ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Bismillah, gas menikah. Oke? Begitu saja ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.